Perkembangan zaman membuat teknologi semakin menguasai dunia. Akibatnya manusia serba bergantung kepada teknologi. Kemajuan teknologi banyak membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Namun, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Saya Angelika, kami dari kelompok 5 kelas F Pancasila akan menyampaikan pengalaman pribadi kami mengenai pengaruh kehadiran teknologi bagi kehidupan kami. Di Pulau Bali yang indah, tempat destinasi impian, terdapat juga sisi gelap yang tidak terlihat. Di balik kecanggihan teknologi, ada yang memanfaatkannya untuk tujuan jahat. Seorang penjahat cyber yang terampil memutuskan untuk menciptakan rencana curang. Kemudian dia memasuki situs web travel yang populer mencari tiket pesawat ke Bali. Dengan keahlian dan peralatan canggihnya, dia mulai memasukkan tiket pesawat. Dia mengubah data tiket dengan memanfaatkan celah keamanan dalam sistem. Setelah menyelesaikan pemalsuan, tiket palsu pun siap untuk digunakan. Begitulah sudut pandang yang sangat penipu untuk menipu para customer yang hendak bepergian dan mencari tiket yang bisa dibilang setengah harga dibandingkan dengan yang terdapat di situs pesawat terkenal, seperti Traveloka dan Tiket.com. Saya salah satu customer yang pernah tertipu oleh agen travel pesawat. Kurangnya ketelitian dan terjadinya panic buying yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Karena saya berpikir, awalnya tiket yang setengah harga tersebut merupakan tiket milik orang lain yang akan segera hangus, karena orang itu terpaksa membatalkan perjalanannya. Kemudian bukti pembayaran tiket dan bukti konfirmasi pembelian tiketnya pun terlihat sama seperti layaknya saya membeli di website resminya secara langsung. Sehingga saya pun tidak merasa curiga sama sekali. Hal ini tentunya sangat merugikan saya sebagai customer dan juga para customer lainnya yang awalnya hendak berpergian ke suatu tempat seperti contohnya Bali untuk bersenang-senang, tetapi malah harus membatalkan perjalanan. Hendaknya hal ini butuh kesadaran masing-masing dari diri kita sendiri juga untuk stop memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang berbau negatif. Hal ini juga membutuhkan pihak-pihak otoritas yang berkewajiban untuk segera menindaklanjuti pelaku-pelaku kejahatan cyber seperti ini. Kita juga sebagai customer harus pintar-pintar dalam memilah informasi yang terdapat di internet dan juga diharapkan tidak melakukan panic buying karena hal tersebut merugikan diri kita sendiri. Tidak seperti zaman dahulu, kita hanya bisa menonton melalui TV, yang mana cakupan di dalamnya pun sangat terbatas. Namun, sekarang juga TV sudah menyediakan berbagai macam fitur yang baru, seperti menghubungkannya dengan Bluetooth, bisa menonton TV series melalui aplikasi, dan lain sebagainya. Berbeda halnya saat kita menonton film di bioskop, yang normalnya hanya bisa kita tonton di bioskop. Salah satu alasannya karena tempat yang memadai, kualitas video yang sangat bagus, serta juga sound systemnya dan lain-lain. Namun, di era sekarang sudah sangat banyak orang-orang yang menciptakan situs-situs yang ilegal namun terbuka untuk umum yang menyediakan film-film bajakan yang bahkan sedang tayang di bioskop sekalipun. Hal ini tidak asing khususnya untuk di Indonesia sendiri. Keberadaan situs ini membuat orang-orang termasuk diri saya sendiri mempertimbangkan 2 kali sebelum menonton film di bioskop. Karena harga tiket yang cukup mahal, serta makanan-makanan yang dijualnya pun mahal, bisa kita kurangi dengan menonton film tersebut di rumah yang notabene-nya gratis. Karena situs-situs tersebut juga ada beberapa yang menyediakan kualitas video yang sama bagusnya. Hal ini menguntungkan bagi kita sebagai penonton, tapi juga merugikan bagi sang pencipta film. Karena rating film tersebut akan turun karena sedikitnya penonton dan dapat berdampak pada kerugian dari pihak pembuat film. Selain itu, jika kita menonton melalui situs-situs terlarang ini, bisa saja email pribadi atau data pribadi kita itu dicuri dan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus dapat mempertimbangkan segala hal dengan lebih baik, bahkan untuk diri saya sekalipun. Meskipun menonton di bioskop itu bisa dibilang jauh lebih mahal jika dibandingkan menonton film di situs, namun ada beberapa hal juga yang tidak bisa disaingi dari menonton film melalui situs. Misalnya, sound system dari bioskop yang membuat kita merasa bisa lebih masuk terhadap film.
Maka dari itu juga kita harus bisa mulai mencintai dan menghargai para kru-kru film, para cast, dan juga staff-staff ataupun orang-orang di balik pembuat film tersebut. Saat ini, kecil kemungkinannya bahwa setiap orang itu tidak mengetahui media sosial, karena media sosial ini dapat digunakan oleh siapapun dan dimanapun orang itu berada. Sosial media memberikan pengaruh yang disadari ataupun tidak disadari oleh penggunanya, termasuk saya sendiri. Saya sendiri mengalami pengaruh dari sisi pola pikir saya yang berujung pada perubahan gaya hidup saya, di mana saya itu menjadi lebih FOMO atau takut tertinggal tren sekarang ini. Sosial media yang saya gunakan adalah Instagram, karena melalui Instagram saya dapat melihat kegiatan yang diabadikan oleh teman saya dan juga dapat melihat tren yang sedang terjadi saat ini, mulai dari skincare, make up, fashion, seperti baju, tas, dan lain-lainnya. Di satu sisi hal tersebut baik karena saya mendapatkan informasi yang baru, tetapi di sisi lain saya menjadi mudah terpengaruh dan sering merasakan gengsi jika tidak mengikuti tren. Misalnya saja, 2 bulan lalu terdapat tren mengenai sepatu yang digunakan oleh idola saya dan banyak dari teman saya menggunakan sepatu tersebut. Apalagi di dalam Instagram itu terdapat fitur iklan yang mengikuti algoritma dari apa yang saya sukai, sehingga iklan tersebut teruslah muncul, yang semakin menyebabkan diri saya itu lebih merasa gengsi lagi jika tidak memiliki sepatu tersebut. Secara tidak sadar, rasa gengsi tersebut menyebabkan saya menjadi lebih boros dan bergaya konsumerisme hanya karena gengsi, dan menjadi tidak sadar diri karena mendahulukan apa yang sebenarnya tidak perlu didahulukan. Menurut saya, hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan detox sosial media, dengan cara melakukan screen timer ketika membuka atau memainkan sosial media. Media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang, termasuk saya. Dan media sosial juga digunakan untuk berinteraksi ataupun berbagi informasi secara online. Sayangnya, media sosial juga banyak disalahgunakan orang tertentu dengan kemampuan medsos dalam menyimpan informasi ataupun data pribadi. Pada Rabu tanggal 17 Mei yang lalu, teman saya mengabari saya bahwa ada akun medsos Instagram dengan foto dan username saya, dan menghubunginya lewat fitur direct message Instagram. Orang tersebut memang hanya berbicara hal yang tidak penting. Dan sebelum orang tersebut berbicara hal yang macam-macam, untungnya teman saya langsung mengkonfirmasi kepada saya secara langsung bahwa akun tersebut bukan milik saya. Saya langsung mengabarkannya kepada teman-teman terdekat saya agar bisa mereport dan memblokir akun tersebut, hingga akun itu pun segera hilang. Kejadian tersebut mengagetkan untuk saya karena baru pertama kali menghadapi hal semacam seperti itu, dan saya yakin bahwa pelaku adalah orang yang mungkin saya tahu, karena orang tersebut menghubungi teman yang dekat dengan saya. Orang tersebut juga mungkin hanya iseng dan tidak berniat melakukan kejahatan. Namun dengan kejadian ini, saya jadi menyadari pentingnya keamanan akun media sosial. Karena informasi di media sosial rentan sekali untuk bocor dan bisa disalahgunakan orang lain. Setelah saya bercerita ke teman-teman saya juga, mereka mengatakan bahwa hal seperti ini kadang terjadi. Dan bisa hanya sekadar untuk bercanda, ataupun ada kasus di mana pelaku menggunakan identitas orang lain untuk meminjam uang dan menipu. Oleh karena itu, penting juga untuk tidak terlalu banyak menaruh informasi di sosial media dan selalu waspada akan tindak kejahatan yang semakin marak dengan bantuan teknologi seperti pada kasus ini. Seiring perjalannya waktu, teknologi pun berkembang secara pesat. Contohnya, seperti kegiatan yang biasanya hanya bisa dilakukan secara tatap muka atau offline, kini bisa dilakukan secara online. Pada saat masa pandemi, semua kegiatan dengan terpaksa harus dilakukan secara online. Perubahan tersebut berdampak besar untuk saya, karena gaya hidup saya menjadi lebih konsumtif dari sebelumnya. Karena pada waktu itu, memang sulit untuk berbelanja seperti baju, makanan, dan barang-barang lainnya. Namun, dengan ada yang namanya online shop, dapat mempermudah saya untuk membeli barang. Bahkan, barang yang ada di luar kota pun dapat saya beli hanya dengan jempol saya. Dan saat itu juga sudah ada yang namanya ATM virtual, di mana kita bisa melakukan transaksi secara online. Dan kebetulan, saya juga sudah memiliki akun ATM virtual tersebut. Akhirnya yang saya lakukan adalah, ketika saya melihat suatu barang atau produk yang menurut saya bagus, tanpa berpikir panjang, saya langsung membeli barang tersebut lewat online shop dan membayarnya lewat ATM virtual saya. Walaupun barang tersebut sebenarnya tidak terlalu berguna untuk saya. Sama halnya dengan makanan, ketika saya melihat suatu restoran memberikan promo yang cukup besar, saya langsung membeli makanan tersebut walaupun di rumah saya sudah ada makanan. Akibatnya,
Hanya dalam waktu 3-4 bulan, sekitar 65% atau 70% uang saya habis karena gaya hidup yang konsumtif ini. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus lebih bijak lagi dan mengendalikan diri kita sendiri dengan berkembangnya teknologi ini. Pengaruh media sosial pada interaksi sosial atau kehidupan sosial dalam lingkup keluarga. Media sosial adalah tempat di mana kita bisa berbagi dan berinteraksi dengan orang lain secara digital. Dengan majunya perkembangan teknologi, media sosial pun semakin bagus dan meroket, sehingga semua orang di dunia dapat dengan mudah mengakses media sosial. Di zaman sekarang, hampir 99% orang, termasuk saya, sudah pasti mempunyai platform media sosial, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Contohnya seperti sepupu saya yang memiliki banyak sekali teman di platform media sosialnya. Sebagai orang yang menghabiskan waktu sekitar 10 jam per hari di media sosial, saya merasakan beberapa pengaruh pada sepupu saya dari media sosial terhadap kehidupan sosialnya. Minggu lalu ketika berkumpul keluarga di rumah saya, sepupu saya lebih tertarik untuk update di media sosial daripada berbincang dengan sepupu saya yang lain. Kemudian, saat sepupu saya memuat atau mempost sesuatu dalam platform apapun, dia ingin saya dan sepupu saya yang lain untuk langsung memberikan likes dan komentar pada postnya. Ketika dia melihat di post orang lain bahwa kehidupan mereka lebih sempurna, sepupu saya akan merasa tidak puas dan membanding-bandingkan orang lain dengan dia. Padahal, setiap orang memiliki kesusahannya masing-masing. Dia juga seringkali kesulitan dalam berinteraksi dengan keluarga saya yang lain. Karena terlalu terbiasa berbicara melalui chat, terkadang dia sulit dalam mengekspresikan dirinya saat berbicara langsung dengan orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh kecanduan dan hidup secara virtual dalam dunia media sosial. Karena ketika kita sudah terlalu kecanduan, susah untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Bersyukur atas apa yang ada dan bersikap sesuai dengan tempat dan waktu. Kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, khususnya mahasiswa. Berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dapat kita ketahui berkat teknologi. Cepatnya akses informasi membuat dunia menjadi semakin sempit. Akibatnya, segala informasi dari seluruh penjuru dunia, baik yang bernilai positif ataupun negatif, dapat diakses oleh mahasiswa dan yang akhirnya mengubah pola pemikiran mahasiswa. Saya sendiri sebagai mahasiswa dapat merasakan pengaruhnya. Orang tua saya pernah bercerita bagaimana sulitnya dulu ketika mereka membuat skripsi atau tugas. Mereka hanya bisa mencari informasi dari buku-buku, sehingga mereka harus pergi ke perpustakaan. Mencatat perkuliahan dari dosen pun masih menggunakan buku. Dengan adanya teknologi, saya mendapat fleksibilitas untuk mencari data dan informasi di internet yang diperlukan untuk materi-materi belajar. Mencatat perkuliahan pun dapat menggunakan gadget. Akan tetapi, teknologi pun bisa menjadi bumerang ketika disalahgunakan. Pengaruh teknologi ini dapat menimbulkan sifat kebergantungan. Ketika belajar, saya selalu menggunakan internet untuk mencari materi. Jika tidak, akan sulit bagi saya hanya dengan melihat buku atau catatan. Kadang fokus saya pun suka teralihkan ketika belajar. Yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi adalah dengan mengatur jadwal antara belajar dan memakai internet. Hentikan handphone ketika waktunya belajar agar tidak mengganggu konsentrasi. Melalui cerita pengalaman tersebut, teknologi terkesan lebih banyak memberikan dampak negatif bagi manusia. Bagaimanapun juga, manusialah yang mengendalikan teknologi itu sendiri, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, manusia sendiri harus bijak dan bertanggung jawab menggunakan teknologi agar bisa memberikan manfaat serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.